Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu ya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita masih membahas tematik 2F atau tema 6 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan bunyi sebagai berikut. Anak-anak, pembahasan materi hari ini terdiri dari 2 materi. Materi yang pertama yaitu penempatan tanda titik, dan materi yang kedua yaitu mengenal tanda tanya pada kalimat tanya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu penempatan tanda titik. Untuk mengetahui penempatan tanda titik, marilah kita perhatikan teks cerita yang akan Ibu bacakan yang ada di halaman 57. Nah, perhatikan ya. Halaman rumah Nina cukup luas. Ada banyak tumbuhan yang ditanam di sana. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga. Pepohonan membuat halaman rumah Nina terasa sejuk. Nina sering mengajak teman-teman bermain di halaman rumah. Hari Minggu kemarin, Made, Lani, dan Tony datang bermain. Teman-teman senang bermain di halaman rumah Nina. Nah, coba perhatikan kembali bacaan teks cerita yang tadi Ibu Guru bacakan. Coba ada berapa tanda titik yang kamu temukan? Tadi yang Ibu Guru bacakan teks ceritanya terdapat beberapa tanda titik. Nah, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita berisi informasi atau kejadian. Nah, jadi tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau kalimat informasi. Nah, halaman rumah Nina cukup luas, titik. Nah, di sini ada informasi di mana halaman rumah Nina cukup luas. Nah, begitu cara penggunaan tanda titik. Mudah bukan? Berikutnya yaitu materi yang kedua. Materi yang kedua ini yaitu mengenal tanda tanya pada kalimat tanya. Untuk mengetahui penempatan tanda tanya pada kalimat tanya, marilah perhatikan percakapan Deli dan kakek yang akan Ibu bacakan di halaman 85 berikut ini. Deli: apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Kakek: kita akan mencabuti rumput liar, Nak. Deli: mengapa rumput liar harus dicabut, Kek? Kakek: rumput mengambil zat makanan dari tanah. Tanaman sayur jadi kekurangan makanan. Pertumbuhannya pun jadi terganggu, Nak. Deli: oh begitu ya, Kek. Wah, tanaman sayurannya subur sekali. Kapan tanaman sayur ini bisa dipanen, Kek? Kakek: iya, Nak, mungkin bulan depan sudah bisa dipanen. Deli: wah, semoga nanti Deli bisa ikut memanen sayuran. Nah, pada percakapan Deli dan kakek terdapat kalimat tanya. Nah,
Nah, penulisan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Bagaimana tanda tanya itu? Nah, tanda tanya seperti ini. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Contohnya pada percakapan Deli dan kakek tadi. Deli bertanya kepada kakek apa yang akan dilakukan di kebun. Kakek pun menjawab bahwa yang akan dilakukan di kebun ini adalah mencabuti rumput liar. Nah, begitulah cara penempatan tanda tanya yang benar. Jadi setiap ada pertanyaan pasti ada jawaban. Selanjutnya yaitu contoh kata tanya. Nah, ada berapa contoh kata tanya? Di sini terdiri dari 6 contoh kata tanya. Yang pertama yaitu apa? Untuk menanyakan hal. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, menanyakan sesuatu yang sedang dilakukan. Kemudian, kata yang kedua yaitu mengapa. Nah, kata mengapa ini untuk menanyakan sebab. Contohnya, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Nah, kemudian kata yang ketiga yaitu bagaimana. Nah, kata bagaimana ini untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Nah, kemudian kata yang keempat yang biasa digunakan untuk kata tanya yaitu kapan. Yaitu untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita akan belajar kelompok? Kemudian kata yang kelima yaitu di mana. Nah, kata di mana ini untuk menanyakan tempat. Contohnya apa? Contohnya di mana rumahmu, di mana sekolahmu, seperti itu. Kemudian contoh yang keenam yaitu untuk menanyakan orang atau kata siapa. Nah, contohnya yaitu siapa yang piket hari ini. Nah, seperti itu penempatan contoh kata tanya yang biasa digunakan. Ada berapa katanya? Ada 6. Yang pertama apa, kedua mengapa, ketiga bagaimana, keempat kapan, kelima di mana, dan yang terakhir yaitu siapa. Nah, begitulah materi hari ini. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Nah, untuk tugas hari ini anak-anak kerjakan di buku tematik 2F halaman 97 nomor 1 bagian A, B, dan C. Nah, tugasnya yaitu membuat kalimat tanya dari jawaban-jawaban yang sudah ada di sini. Nah, selamat mengerjakan dan sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.